Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati, zat yang berawal daripada segala zat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah yang menciptakan apapun yang ada di atas muka bumi ini, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dan tentu saja Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Tidak layak kita menyembah selain kepada Allah, tidak layak kita memurnikan ibadah-ibadah selain kepada Allah, karena kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ketika kita dikembalikan kepada Allah, kita berharap bahwa kita semuanya membawa amal-amal soleh, melebihi membawa amal-amal yang tidak baik. Dan semoga amal-amal baik kita semua itu diterima oleh Allah, semua amal-amal buruk kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah, kita cuma membawa sebuah ruh yang sudah murni, ruh yang sudah melalui ujian-ujian di dunia dengan kesabaran, dengan kesyukuran, dan semuanya yang hadir di sini kita senantiasa berdoa semoga kita dikumpulkan seperti ini pula nanti di yaumil qiyamah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan saling menyayangi, dalam keadaan merindukan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, senantiasa merindukan dan mencintai beliau. Tapi sedikit di antara mereka yang mau ittiba, sedikit di antara mereka yang mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengikuti Rasulullah itu tidak hanya dengan perasaan, tapi juga dengan perbuatan. Karena itulah ketika kita berbicara tentang ittiba, yang paling sulit itu terkadang pada mengikuti seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Bukan hanya mengikuti pemikirannya, bukan hanya mengikuti emosinya, tapi juga mengikuti setiap apapun yang beliau buat meskipun kita tidak suka. Menerima apapun yang beliau lakukan meskipun bertentangan dengan pendapat-pendapat kita. Nah, itulah yang coba kita pelajari pada hari ini. Bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an berkali-kali, innalladzina amanu wa amilus solihan. Innalladzina amanu wa amilus solihat, iman itu dipasangkan dengan amal soleh. Karena kalau ada orang-orang yang beriman, dia tidak beramal soleh, maka ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah. Kalau kita bahas, ingat iman itu kan kayak akar. Dan kita sudah sampaikan panjang lebar banyak kali kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya kalau Islam itu kayak sebuah pohon, maka bagian terpenting adalah akar. Karena kalau akar itu tidak sehat, maka pohon semuanya tidak sehat. Tapi akar sehat itu untuk apa? Akar sehat itu ya supaya batangnya bisa kuat. Ketika batangnya bisa kuat, dia bisa menumbuhkan banyak sekali dedaunan. Ketika dedaunan ini sudah banyak, bisa mengambil sinar matahari, bisa fotosintesis, bisa kemudian untuk ngisap unsur hara dan seterusnya, maka dia ujung-ujungnya pohon itu bukan cuma untuk numbuhin akar. Pohon itu bukan cuma untuk numbuhin batang dan daun. Pohon itu untuk apa? Untuk berbuah. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim, asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinim bi'ithni rabbiha. Bahwasanya akar yang kuat itu untuk batang yang bagus. Batang yang bagus itu untuk apa? Untuk menumbuhkan buah-buahan yang bisa dimakan. Maka ketika kita beriman kepada Allah, ibarat kita lagi numbuhin akar. Nggak kelihatan, tapi kita jaga, kita pupuk keimanan kita kepada Allah. Kita senantiasa meyakini bahwasanya apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah takdir yang pasti baik. Dan seterusnya kita jaga semua itu, lalu kita kemudian menegakkan amal-amal soleh. Ujung-ujungnya amal soleh itu berbuah apa? Berbuah akhlak. Berbuah sesuatu yang bisa dinikmati oleh manusia. Bisa kita katakan amal soleh itu adalah yang kelihatan. Kalau iman yang nggak kelihatan, maka amal soleh yang kelihatan. Kita ulangi lagi bahwasanya rukun iman itu semua yang nggak kelihatan. Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat,
percaya pada Allah, percaya pada rasul-rasulnya, percaya pada kitab-kitabnya, percaya pada malaikat-malaikatnya, percaya pada yaumil kiamah, percaya pada qada wal qadar. Semua itu berefek pada apa? Berefek pada yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Bersyahadat. Lalu apa lagi? Dia sholat. Lalu apa lagi? Dia zakat. Lalu dia puasa dan dia haji jika mampu. Maka ibu-ibu sekarang sudah bisa lihat penyakit-penyakit orang yang kemarin kita bahas. Ada orang yang beriman tapi tidak mau beramal soleh. Ada orang yang bisa beramal soleh tapi tidak melakukan amal soleh karena dia tidak beriman. Kita bisa lihat penyakit orang Indonesia, mungkin sebagian besar di antara mereka adalah mereka itu muslim, mereka bisa sholat, mereka bisa tutup aurat, mereka bisa berkata yang baik, mereka bisa nggak bohong, mereka bisa nggak korupsi. Tapi gimana ceritanya orang-orang Indonesia yang paling banyak Islamnya di seluruh dunia dan nggak ada satupun negara lebih banyak Islamnya daripada seluruh Indonesia. Harusnya kalau Islam itu bagus, berarti yang paling banyak menghasilkan orang bagus adalah, masuk akal nggak sih? Coba ya, coba kita pikir logika dulu ya. Madinah Al-Munawwarah itu adalah tempat Rasulullah mengembangkan Islam setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa dikatakan Madinatul Munawwarah? Munawwarah artinya bercahaya terus-menerus, tidak habis-habis. Kenapa bercahaya terus-menerus? Karena Madinah semenjak kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Maka dunia itu kalau mencari ahli-ahli terbaik itu pasti carinya ke Madinah. Pertanyaannya, Indonesia ini kan ada sekitar 270 juta orang. Kalau 80% orang muslim saja, ya udahlah taruhlah 200 juta aja orang muslim. Harusnya yang paling banyak orang baik di dunia itu adalah orang Indonesia. Tapi pertanyaannya sudah gitu atau belum? Saya tuh baca-baca ya, karena besok itu adalah pekan literasi, itu kan Thales itu kan taman literasi kan ya. Tahu nggak orang-orang Indonesia itu disuruh, berapa tingkat berapa, peringkat keberapa, ranking keberapa dalam urusan membaca di seluruh dunia. Tahu ranking berapa? Ranking 60 di antara 61. Tahu artinya? Artinya kita tuh ranking 2 dari bawah. Yang paling bawah siapa Ustadz? Botswana. Kita aja nggak tahu tuh, nggak pernah dengar. Paham ya? Indonesia orang-orang muslim. Di kitabnya itu pertama-tama yang turun ayatnya adalah Iqra. Suruh baca. Tapi orang Indonesia ternyata malas. Dari situ saya bisa menyimpulkan orang-orang Indonesia jangankan dia bisa beramal soleh. Beriman aja belum tentu sempurna. Karena beriman belum tentu sempurna maka amal solehnya nggak jalan. Kenapa amal solehnya nggak jalan? Gimana batang bisa tumbuh kalau akarnya busuk? Kalau akarnya ada tapi nggak berkembang. Kalau akarnya ada tapi rusak, kena penyakit dan seterusnya. Maka 10 pertemuan lebih kemarin kita bahas tentang masalah akar. Tapi ternyata permasalahan tidak hanya itu. Permasalahan itu bisa jadi juga dia sudah tumbuh akar tapi amal solehnya tidak jalan. Dia sudah tumbuh akar tapi amal solehnya dia nggak ngerti. Yang kemarin kita sampaikan. Ada orang-orang beriman. Ada orang-orang yang sudah percaya dengan Allah. Ada orang-orang yang sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mau untuk melakukan amal-amal yang soleh, atau dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan amal-amal soleh, maka dia terjebak ke arah putus asa. Contoh, ada orang yang datang ke saya lalu nanya, Ustadz, terus terang saya ini sekarang jadi orang yang parno. Kenapa? Sekarang saya jadi insecure, saya jadi orangnya paranoid. Parno itu kan paranoid. Ketakutan yang berlebihan itu namanya paranoid. Saya bilang kenapa? Karena dia bilang 3 bulan terakhir ini saya selalu datang ke kajian-kajian akhir zaman. Apa maksudnya? Saya selalu datang ke kajian-kajian akhir zaman tentang turunnya Dajjal, tentang Nabi Isa nanti turun, tentang kemudian Imam Mahdi dan seterusnya. Saking banyaknya saya nonton kajian tentang akhir zaman, datang ke kajian akhir zaman, baca banyak buku tentang akhir zaman, saya stres sekarang Ustadz. Kenapa? Bawaan saya tuh mau pergi ke gunung aja.
Kenapa? Karena kayaknya tanda-tanda Dajjal muncul ini sudah dekat. Rasanya istri saya pengen saya rantai aja Ustadz. Kenapa?